ratusan DC pinjol resmi diblokir OJK. Apakah ini waktu yang tepat untuk galbay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dan diberi pertolongan Allah untuk bisa melunasi pinjaman online dan terhindar dari yang namanya jerat pinjol legal maupun ilegal. Nah, di video kali ini saya akan bahas OJK resmi blokir ratusan pinjol yang melakukan intimidasi kepada nasabah galbay. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tahu informasi terbaru seputar pinjaman online dan solusi permasalahannya. Nah, langsung saja kita ke videonya ya. Dikutip dari CNBC Indonesia, OJK resmi blokir 195 DC pinjol ilegal yang sangat meresahkan masyarakat. Ini karena banyak sekali aduan masyarakat yang mengaku diteror oleh debitor, diintimidasi oleh debitor, dan dilakukan perlakuan kasar yang menjurus ke yang namanya kontak fisik. Jadi OJK selaku lembaga resmi yang menaungi pinjaman online dan keuangan ini sudah melakukan banyak sekali hal yang bisa melindungi kita sebagai nasabah galbay dengan cara memblokir 165 pinjol ilegal ya teman. Jadi teman-teman bisa lebih tenang. Terus apa dampaknya bang? Dampaknya yang pertama, untuk pihak pinjaman online tersebut sudah dilarang negara, dibekukan, dan orang-orang yang terlibat di dalam pinjol ilegal itu sudah ditangkap polisi dan dikurung di penjara karena itu masuk ke ranah penipuan ya teman, dan sudah dilarang beroperasi di Indonesia. Jadi umpamanya ada pinjaman online yang beroperasi di Indonesia, teman-teman bisa lapor saja ke OJK. Itu dari pihak pinjaman online teman. Terus untuk dampak kita sebagai nasabah galbay gimana bang? Nah, kita jadi lebih merasa terlindungi oleh OJK karena kita ya jelas OJK itu sebagai lembaga yang menaungi keuangan itu melindungi kita. Dan umpamanya kita diperlakukan kasar oleh yang namanya debitor pinjaman online ilegal, kita yang namanya diintimidasi, kita dilakukan kata-kata kasar atau perlakuan kasar, kita bisa langsung lapor OJK. Nah, lapor OJK nya kemana bang? Saya sudah cantumkan link WA nomor OJK di deskripsi, teman-teman bisa lihat saja, nanti akan ada nomornya dan ada email untuk pengaduan. Ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang sudah diintimidasi atau diperlakukan kasar ke debitor. Teman-teman bisa adukan lewat WA saja, saya sudah diperlakukan kasar oleh DC dari pihak pinjaman ini, dan mohon ditanggapi, mohon segera ditangkap debitornya atau yang lainnya. Ini ada tindakan hukum dari OJK untuk debitor nakal ini, jadi kita bisa lebih tenang hidupnya karena sudah dilindungi oleh yang namanya OJK sebagai payung hukum tentang masalah piutang, tentang masalah keuangan ini ya teman. Terus untuk ke depan gimana bang yang namanya pinjaman online ini masa depannya? Nah, saya perkirakan mungkin ke depan pinjaman online ini lama kelamaan akan hilang di Indonesia ya teman, karena kita tahu untuk pinjaman online ini per tahun menyusut ya teman. Dulu pertama kali sekitar 2022 apa ya, itu sekitar 205-an pinjaman online, terus meningkat ke 2023 ini turun drastis jadi 150-an ya, jadi sekitar 100 pinjaman online gugur, yang tadinya legal jadi ilegal, yang tadinya ada izin beroperasi jadi tidak ada izin beroperasi. Itu 2023. Terus untuk 2024 ini yang terbaru ini cuma sekitar 100-an ya teman, jadi 101 atau berapa pinjaman online legal. Jadi sudah berkurang drastis lagi, 50 pinjaman online yang dulunya legal sekarang jadi ilegal. Jadi banyak sekali pinjaman online yang sudah bangkrut, dalam pendanaannya mungkin tidak kuat karena banyak sekali orang yang galbay atau masalah lain itu masalah tentang aturan OJK yang mereka tabrak. Karena pinjaman online ini kalau digalbay terus-terusan itu mereka akan stres sendiri dan mencari berbagai macam cara agar teman-teman bisa bayar pinjaman online. Dan intinya semakin banyak kita galbay, maka chance atau peluang untuk pinjaman online legal jadi ilegal itu semakin besar ya teman. Jadi pinjaman online itu semakin oleng jika kita galbay terus-menerus, karena pendanaan mereka semakin sedikit dan nantinya bisa jadi pinjaman online ilegal. Terus untuk ke depan mungkin akan diganti yang namanya kartu kredit ya teman. Kartu kredit ini adalah masa depan. Ini banyak sekali dipakai oleh negara-negara luar
dan ini terbukti lebih aman, lebih yang namanya safety dari penagihan debt collector, karena ini menerapkan sistem kalau kita punya barang, kita punya jaminan, kita bisa melakukan pinjaman. Tapi kalau kita tidak punya yang barang, tidak bisa untuk melakukan pinjaman seperti itu. Jadi akan ada jaminannya. Jadi ke depan menurut saya pinjaman online ini akan suram masa depannya, teman. Jadi buat teman-teman kalau punya uang ya dibayar, kalau nggak punya uang dia digalpikan saja, nggak apa-apa. Sembari teman-teman terus bekerja keras mencari uang, meminta pertolongan kepada Allah agar teman-teman bisa jauhkan dari yang namanya pinjaman online legal atau ilegal, dan bisa terbebas dari yang namanya penagihan-penagihan, teror-teror dari debt collector. Nah, itu saja video singkat dari saya, semoga teman-teman bermanfaat dan bisa mengambil inspirasi dari video ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.